Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wala hawla wala quwwata illa billah. Amma ba'du. Kaifa halukum? Bagaimana kabar kalian? Siswa-siswi SD Islam Imam Syafi'i Sanata, terkhusus kelas 4. Semoga kalian semua senantiasa berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga pada pagi yang berbahagia ini kalian dalam keadaan sehat walafiat, sehingga belajar pun tentunya tetap dengan semangat. Mari kita berdoa terlebih dahulu sebelum kita belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ighfir li dhunubi wa liwalidayya wa lil mu'minin. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa amalan mutaqabbala. Anak-anak yang soleh-solehah, siswa-siswi SD Islam Imam Syafi'i Sanata, kelas 4, putra dan putri. Untuk pelajaran kita hari ini yaitu pelajaran fikih, dan kita akan belajar tentang azan dan iqamah bagian kedua. Pada pelajaran kemarin, kalian alhamdulillah sudah praktek bagaimana cara azan. Dan alhamdulillah ya, kebanyakan sudah bagus azannya. Cuma ada sedikit yang harus diperhatikan ketika azan. Anak-anak yang soleh-solehah, alhamdulillah kalian semua sudah paham tentang lafaz azan ya. Jadi lafaz azan yang pertama yaitu Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ya. Jadi itu Allahu Akbar, Allahu Akbar. Dan ini Allahu Akbar ini 2 kali Allahu Akbar ini dibaca dengan 1 kali nafas. Jadi Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ya, jadi 1 kali nafas. Jangan dipisah-pisah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ya, tidak, tapi takbir 2 kali, 1 kali nafas. Dan ini dibaca 2 kali. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nah, itu yang pertama. Kemudian asyhadu an la ilaha illallah. Nah, di sini ada sebagian ya anak-anak yang solihah ada salah di sini ya. Dan lumayan banyak ya yang salah. Terutama di kalimat la ilaha illallah. Ini panjang dan kebanyakan itu dibaca pendek. Yang banyak salah itu begini cara bacanya. Asyhadu an la ilaha illallah. Jadi la-nya dibaca pendek. Ya, kalau la-nya ini dibaca pendek itu bahaya, nanti berubah artinya. Ya. Jadi ketika kita azan boleh dilakukan asalkan lagu tersebut tidak sampai merubah makna dari azan. Jadi la-nya dibaca panjang. Asyhadu an la ilaha illallah. Jadi seperti itu. Dan ini 2 kali. Kemudian setelah itu asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. 2 kali. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ya, 2 kali. Hayya 'alas shalah. Hayya 'alas shalah. 2 kali. Hayya 'alal falah. Ha ya, bukan ha, ha. Hayya 'alal falah. 2 kali.
Allahu Akbar, Allahu Akbar. Terakhir, La ilaha illallah. Nah, jadi ini lafadz azan, ya, lafadz azan. Dan tentunya kita sudah sering dengar ya azan sehari-hari. Jadi ini lafadz azan, ya. Ini lafadz azan dan kebanyakan kalian alhamdulillah sudah pada hafal. Kemudian anak-anak yang soleh-solehah, tentunya kalian sudah tahu nggak apa sih artinya azan? Azan itu apa? Siapa yang tahu? Coba. Iya, jadi azan adalah beribadah kepada Allah dengan melantunkan lafadz-lafadz azan untuk memberitahukan kepada manusia bahwa telah masuk waktu sholat. Yang perlu diketahui dengan baik dan disadari oleh adik-adik semuanya, jadi azan itu adalah beribadah kepada Allah. Jadi bukan hanya sekedar melafadzkan lafadz-lafadz azan, tapi azan itu adalah beribadah kepada Allah dengan melantunkan lafadz-lafadz azan. Dan lafadz-lafadz azan yang sudah Ustaz jelaskan di awal tadi, itulah lafadz-lafadz azan. Ya, nggak ada lagi tambahan-tambahan sebelumnya atau sesudahnya ketika azan. Ya, cukup itu yang diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi beribadah kepada Allah dengan melantunkan lafadz-lafadz azan untuk memberitahukan kepada manusia bahwa telah masuk waktu sholat. Jadi ini fungsinya azan, untuk memberitahukan kepada manusia bahwa telah masuk waktu sholat. Dan ini ada kisahnya tentang azan ini, ya. Bagaimana disyariatkannya azan ini, ternyata ada kisahnya, ya. Dan kisahnya juga lumayan panjang. Di dalam sebuah hadis, ya, dari sahabat Abdullah ibnu Zaid ibnu Abdi Rabbah, beliau berkata, ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengumpulkan sahabat-sahabatnya dan mencari apa yang cocok untuk memberitahukan kepada manusia bahwasanya telah masuk waktu sholat, ya. Jadi karena sholat ini sudah diwajibkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan sholat berjamaah untuk laki-laki, sehingga perlu sesuatu yang digunakan untuk memanggil kaum muslimin supaya pergi ke masjid untuk melaksanakan sholat berjamaah. Maka dari itu Rasulullah SAW mengumpulkan para sahabatnya, ya. Ada yang mengusulkan kepada Nabi SAW, bagaimana kalau kita meniup trompet, ya, meniup trompet supaya orang-orang dengar ketika masuk waktu sholat. Maka Nabi SAW menolak, karena meniup trompet itu nanti menyerupai orang-orang Yahudi. Kemudian ada yang usul lagi, ya Rasulullah, bagaimana kalau membunyikan lonceng ketika masuk waktu sholat supaya orang-orang dengar? Maka Nabi SAW pun juga nggak setuju dengan usulan tersebut. Kenapa? Karena ketika membunyikan lonceng untuk beribadah, ini nanti menyerupai orang-orang Nasrani. Kemudian ada yang mengusulkan lagi, bagaimana kalau dengan menyalakan api untuk menunjukkan bahwasanya telah masuk waktu sholat? Maka Nabi SAW pun juga nggak setuju dengan usulan ini. Kenapa? Karena dengan menyalakan api sebelum beribadah itu nanti akan menyerupai orang-orang Majusi. Jadi ini Nabi SAW, beliau sangat-sangat anti dari menyerupai orang-orang kafir, orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani, orang-orang Majusi. Setelah itu para sahabat kembali ke rumah masing-masing, ya, kembali ke rumah masing-masing. Kemudian Zaid bin Abdi Rabbah ini ketika tidur dia bermimpi, ya, bermimpi ada seseorang yang memakai pakaian hijau dan membawa trompet, ya, membawa trompet. Maka
Zaid ibn Abdi Rabbah ini bertanya kepada orang tersebut, "Wahai hamba Allah, apa yang akan kau lakukan dengan trompet tersebut?" Maka orang yang berbaju hijau tadi menjawab, "Aku akan membunyikannya untuk memanggil orang-orang agar ke masjid untuk melaksanakan sholat." Maka ditolak. Maka ada orang yang mengatakan, "Afala dulu kalau min zalik?" Maukah kamu aku tunjukkan yang lebih bagus dari meniup trompet? Maka orang tadi berkata, "Iya." Maka diajarilah orang tersebut azan, yaitu dengan ucapan Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, sampai kalimat yang terakhir, La ilaha illallah. Kemudian di pagi harinya disampaikanlah mimpi Zaid ibn Abdi Rabbah ini kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian mimpi itu dibenarkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, sehingga lafadz azan sudah ditetapkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, hadis ini hadis hasan sahih, diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud, Tirmidzi dan lainnya. Jadi itu sedikit tentang sejarah disyariatkannya azan. Ya. Jadi azan itu memang diajarkan langsung oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena azan adalah merupakan ibadah. Ya, beribadah kepada Allah dengan melantunkan lafaz-lafaz azan untuk memberitahukan kepada manusia bahwa telah masuk waktu sholat. Kemudian anak-anakku yang saleh-salehah, karena azan adalah ibadah, maka muadzin, yaitu orang yang azan, itu harus yang pertama muslim, ya. Karena kalau orang itu non muslim, maka ibadahnya tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ibadah orang-orang kafir, orang Yahudi, Nasrani, Majusi, orang-orang musyrikin, ibadah mereka tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi syarat supaya ibadah itu diterima oleh Allah yaitu muslim, masuk agama Islam. Yang kedua, berakal. Kalau ada orang gila yang berakal, maka tidak sah juga azannya, ya. Atau anak kecil yang masih belum berakal balik, maka ini juga tidak sah juga azannya. Yang kedua, ketiga yaitu laki-laki, ya, laki-laki. Jika di masjid-masjid umum seperti sekitar kita ini, yang azan harus laki-laki, ya. Adapun perempuan dibolehkan nanti ketika di tempat itu memang khusus untuk perempuan saja, dan itu pun suaranya juga tidak menggunakan pengeras suara, cukup didengar oleh sekitar situ saja, ya. Kemudian mumayyiz itu sudah bisa membedakan mana yang benar, mana yang salah, mana yang baik dan mana yang buruk. Makanya untuk yang anak-anak yang belum mumayyiz ini tidak disyariatkan azan, ya. Kenapa? Karena azan itu adalah ibadah. Karena azan adalah ibadah, maka dalam mengerjakannya pun harus yang pertama ikhlas karena Allah. Ini harus diperhatikan. Ketika azan itu hendaknya ikhlas, semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala, mengharapkan wajah Allah, mengharapkan ridha Allah, mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Dan yang kedua yang tidak kalah penting juga yaitu sesuai tuntunan Rasulullah SAW. Jangan kalimat-kalimat azan itu dirubah-rubah, ditambahikah, dikurangikah, jangan. Ya. Jadi sesuai dengan tuntunan Rasulullah SAW. Apa saja tuntunan Rasulullah dalam azan? Ya. Jadi tuntunan Rasulullah dalam beribadah menggunakan azan, ada yang tuntunan tersebut merupakan syarat sahnya azan. Yang pertama, lafadz azan dikumandangkan secara berurutan. Jadi urut dari Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, terus berurutan sampai La ilaha illallah. Tidak boleh diloncat-loncat. Allahu Akbar, Allahu Akbar, kemudian langsung hayya 'alas shalah. Kemudian kembali lagi la ilaha illallah hayya 'alal falah. Seperti ini tidak boleh. Jadi harus berurutan. Yang kedua, lafal azan dikumandangkan secara beruntun. Ya, beruntun itu tadi. Ya, jedanya jangan terlalu lama. Misalnya setelah mengucapkan
Allahu Akbar, Allahu Akbar, muadzinnya lari-lari dulu, misalnya seperti itu. Nah, ini nggak beruntun, jadi harus beruntun. Jeda sedikit, hanya mengambil nafas. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nah, jadi beruntun. Lafal azan dikumandangkan setelah masuk waktu sholat. Ya, harus masuk waktu sholat baru dikumandangkan azan. Karena azan itu fungsinya untuk memberitahu kepada manusia bahwasanya telah datang waktu sholat. Kecuali azan pertama untuk sholat subuh. Jadi sholat subuh itu ada 2 kali azan. Azan pertama dan azan kedua. Azan pertama itu dikumandangkan sebelum masuk waktu sholat subuh. Ya, jadi pada fajar kadzib. Ya. Ini masih sebelum sholat, waktu masuk sholat subuh. Nah, yang kedua itu baru azan untuk memberitahu manusia bahwasanya telah masuk sholat subuh. Kemudian yang selanjutnya boleh dilakukan asal tidak merusak maknanya, yaitu yang banyak salah ketik dari azan-azan yang sering kita dengar itu kalimat la ilaha illallahnya. La-nya yang pertama kebanyakan dibaca pendek. Ini harus hati-hati. Kemudian ada juga tuntunan Rasulullah dalam beribadah menggunakan azan yang hukumnya sunnah, ya, yang merupakan sunnah-sunnah azan. Yang pertama yaitu mengharapkan wajah Allah, ikhlas. Yang kedua, muadzin dalam keadaan suci, suci dari hadas kecil dan suci dari hadas besar, ya, harus suci, disunahkan suci. Yang ketiga, menghadap kiblat ketika azan. Kemudian memasukkan jari telunjuk ke dalam 2 lubang telinga. Jadi jari telunjuk kanan dimasukkan lubang telinga kanan, jari telunjuk kiri dimasukkan lubang kiri. Kemudian menolehkan ke kanan ketika mengucapkan hayya 'alas shalah 2 kali, dan menoleh ke kiri ketika mengucapkan hayya 'alal falah 2 kali. Ini termasuk sunnah. Dan yang selanjutnya yaitu mengeraskan suara ketika azan. Ya, muadzin itu suaranya harus keras, lantang dan bagus, ya. Dan bagus itu muadzin, ya. Muadzin tapi suaranya pelan, ya nanti nggak dengar yang lain. Ya, kaum muslimin tidak dengar. Jadi ini tuntunan Rasulullah SAW dalam beribadah menggunakan azan. Jadi lafaz azan ya itu saja. Jadi sebelum azan ya nggak usah kita berdoa kemudian dimasukkan ke speaker dan lain sebagainya. Ya, misalnya sebelum azan berdoa dulu, ya, atau baca Al-Fatihah dulu, nggak usah. Karena nggak ada tuntunan dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Langsung aja mengumandangkan kalimat-kalimat azan yang telah diajarkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi ini tuntunan tentang beribadah mengumandangkan azan. Dan insya Allah pada pertemuan selanjutnya kita akan belajar mempelajari tentang keutamaan-keutamaan orang yang azan dan juga keutamaan-keutamaan orang yang menjawab seruan azan. Jadi untuk materi kita hari ini kita cukupkan dulu sampai tuntunan Rasulullah SAW dalam mengumandangkan azan. Adapun tugas yang harus kalian kerjakan yaitu latihan bagian 1 dan 2 saja, ya, halaman 21, 22 dan 23. Silakan dikerjakan. Kemudian untuk pekan selanjutnya insya Allah fikih ulangan harian, ya. Jadi dipersiapkan, dipelajari lagi pelajaran-pelajaran yang sudah disampaikan. Mudah-mudahan apa yang disampaikan ini bisa dipahami dengan baik. Kita akhiri dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.